Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo Sobat Humas, perkenalkan saya Bribtu Siti Nurtika yang akan memandu podcast presisi pada siang hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait pelaksanaan operasi ketupat di Mombala 2022 yang dalam kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak Kompol Sugeng Lestari selaku Kasubit Pemas di Humas Polda Sulawesi Tengah. Halo, apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf lahir batin karena masih suasana Idul Fitri. Kemudian di depan saya telah hadir Bapak Kompol Abu Bakar Jafar SHMH selaku Kasubit Kamsel di Telantas Polda Sulawesi Tengah. Halo, apa kabar Bapak? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik sekali, sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua sehat terhindar dari COVID-19. Amin. Amin. Bahwasanya pemerintah ini kan sudah memberikan pelonggaran ya, kurang lebih 2 tahun kita patuh masyarakat untuk dilarang mudik. Dan tahun 2022 ini pemerintah memberikan pelonggaran kan seperti itu ya, untuk melaksanakan mudik seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah ya, sehingga ini menjadi tantangan tentunya bagi kepolisian ya di dalam menghadapi kebijakan pemerintah ini. Tentunya ada kiat-kiat nanti akan dijelaskan oleh Pak Kompol Abu Bakar Jafar. Tentunya kita menghadapi prakondisi ini ya. Baik sebelum pelaksanaan operasi ketupat kita pernah melaksanakan operasi patuh yang begitu kiatnya. Dari Direktur Lalu Lintas mungkin memberikan himbauan tentang kepatuhan terhadap lalu lintas karena kepolisian mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya operasi patuh juga dalam rangka cipta kondisi menghadapi Ramadan dan Idul Fitri kan seperti itu. Nah nanti kan akan dijelaskan. Artinya upaya-upaya itu ya dalam rangka Harkamtipmas tadi, bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ya. Bahwasanya kita punya kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Dalam momen Ramadan dan Idul Fitri, bagaimana masyarakat nanti bisa melaksanakan ibadah dengan aman, tenang, dan lain sebagainya sampai dengan Idul Fitri, dan menjadi kewajiban kepolisian lah yang harus melakukan itu. Karena itu rekan PTT nanti Pak Abu Bakar ini akan mengupas ya, baik sebelum pelaksanaan operasi ketupat maupun kiat-kiat yang dilakukan beliau atau utamanya jajaran Direktur Lalu Lintas ya dalam pelaksanaan operasi ketupat maupun sepanjang 12 hari pelaksanaan operasi ini sendiri. Silakan Pak Abu Bakar Jafar. Ya baik, terima kasih pada saya untuk kesempatan. Yang pertama kami sampaikan pada hari ini 10 Syawal 1444 Hijriah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan operasi ketupat kemarin menjelang masuknya bulan suci Ramadan, Direktur Lalu Lintas dan jajaran melaksanakan operasi keselamatan Tinombala 2022. Hal ini dikandung maksud untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya lalu lintas. Yang pertama bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Tertib berlalu lintas adalah budaya, cermin budaya bangsa kita. Karena itu dari Direktur Lalu Lintas sendiri berupaya semaksimal mungkin bagaimana masyarakat Sulawesi Tengah ini patuh dan sadar akan berlalu lintas sehingga demikian angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas semakin menurun. Namun demikian kalau kita lihat dengan operasi ketupat di tahun ini mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya. Karena tata operasi pada tahun 2021 itu masih tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk melaksanakan mudik. Tetapi 2022 ini pemerintah telah memberikan kebijakan atau pelonggaran untuk bisa mudik, bahkan ada namanya long weekend, libur panjang. Baik ASN, TNI, Polri yang tidak terlibat operasi, karyawan swasta melaksanakan cuti bersama. Oleh karena itu, kalau kita melihat dan bandingkan kasus
kecelakaan yang terjadi tahun sebelumnya dengan tahun ini akan sedikit mengalami peningkatan. Betul. Sekitar 71%. Ya. Seperti ada euforia dari euforia masyarakat ya. ketika telah diberikan kelonggaran kesempatan. Ya. Ya, artinya kalau ukuran Polda Sulawesi Tengah tidak seperti Polda Jawa maupun Sumatera. Ya. Ya, kita lihat sana sini terjadi antrian panjang dan kemacetan. Tetapi di Sulawesi Tengah ini kami mengamati selama operasi ini, artinya kemacetannya hampir-hampir tidak terjadi. Hanya ada namanya antrian kendaraan. Padatan pada saat H-3 sebelum Lebaran. Karena dengan adanya pasar Ramadan yang dibuka oleh pemerintah pada Palu, Pertokoan, Hasanuddin, Palu Plaza, dan bahkan malam takbiran itu ada pasar dadakan ya di depan rumah sakit Undata Palu. Yang pada saat itu memang sedikit ada mengalami kemacetan akibat kapasitas jalan tidak sesuai dengan volume kendaraan yang masuk. Tapi cepat diurai. Diurai oleh petugas dari Direk Lalu Lintas yang ada pada malam itu dipimpin langsung oleh Kasub Satgas Kegiatan dan Kasub Satgas Kamsel Ticar Lantasnya sendiri. Ya. Itu kondisi capaian daripada pelaksanaan operasi ketupat. Ya. Jadi Sobat Humas Polri, pemerintah telah memberikan pelonggaran selama masih adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga mengeluarkan slogan mudik aman, mudik sehat. Nah, mudik aman ini menjadi tanggung jawab daripada kepolisian untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Ini menjadi leading sektornya dari Direktorat Lalu Lintas. Mungkin nanti bisa dijelaskan nih Pak Jabat, kiat-kiat yang sudah dilakukan daripada Direktorat Lalu Lintas ya untuk menggelorakan mudik aman. Ya. Kalau mudik sehat memang include di dalamnya, karena juga kita ketahui kepolisian juga terus mensosialisasikan, menggelorakan agar masyarakat patuh protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif maupun preemptif ya Pak, mungkin bisa disampaikan ya. Ya, baik. Dalam rangka menyikapi mudik aman dan mudik sehat ini, dari Direktorat melaksanakan kegiatan preemptif berupa penerangan keliling, kemudian juga mendatangi PO, PO yang Kota Palu ini untuk menyampaikan betapa pentingnya keselamatan lalu lintas apabila pada saat melaksanakan perjalanan. Kita tahu dari Palu menuju Poso, menuju Tahuna, Morowali, Muara Utara, bahkan sampai Banggai. Demikian juga ke arah utara kita Toli-Toli, Buol, dan di arah baratnya lagi ke arah Pasangkayu, sampai ke Makassar. Sejauh ini yang kami lakukan itu kegiatan preemptif menyampaikan kepada pemilik PO agar mentaati aturan lalu lintas, demikian juga jam-jam istirahat sopir. Ya, sesuai dengan undang-undang itu 8 jam ketika melakukan perjalanan harus istirahat sejenak, apalagi di bulan suci Ramadan. Pasti kondisi akan sedikit lelah apabila penggendaranya berpuasa. Ya, saat-saat itulah disampaikan kepada pemilik agen untuk menyampaikan sopirnya agar berhati-hati dalam berkendara. Seperti itu. Kalau melihat daripada kuantitas data kecelakaan lalu lintas tadi kan meningkat ya dari tahun 2021. Ini kira-kira faktor penyebabnya itu apa? Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Memang di samping mungkin karena ada euforia tahun kemarin dilarang mudik, sekarang diberikan pelonggaran mudik sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mudik. Baik, kalau kita melihat dari kasus kecelakaan ada ini, mungkin 60 kasus di tahun ini, rasa pelaksanaan operasi ketupat tidak membalas 2022, bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas itu ada 4 faktor. Yang pertama faktor alam, kedua kendaraan, yang ketiga jalan, keempat pengendara atau pengemudi. Dari keempat faktor ini, mungkin saja dominan di faktor manusianya. Kenapa?
dengan evaluasi tadi itu, Ya. pembebasan tadi Betul. sudah bisa mudik, mungkin sudah tidak terkontrol. Betul. Apalagi kita lihat di pedesaan, Ya. ya. Kalau kita melihat masyarakat di pedesaan ini menganggap bahwa menggunakan helm itu hanya ada polisinya di jalan, Ya. Itu tetapi dia. tidak memperhatikan keselamatan diri. Saya sering menyampaikan di tempat-tempat umum, apakah di tempat ibadah, di tempat-tempat acara atau masyarakat, bahwa ketika terjadi kecelakaan itu, yang terpenting adalah bagaimana kepala kita bisa terlindung dari benturan benda keras. Saya lebih keras lagi menyampaikan kalau kita tahu bahwa ketika kaki kita patah dan berfungsi lagi, ada namanya kaki palsu. Ya. Ya. Tangan kita patah dan berfungsi, ada namanya tangan palsu. Tapi ketika kepala kita Tidak ada kepala. yang retak atau dan sebagainya, Ya. maka tidak ada kepala palsu. Betul. Ya. Makanya selagi kita masih punya kepala diberikan normal oleh yang maha kuasa ini, kita jalan dengan baik. Ya. Artinya helm bisa kita beli dengan harga berapapun. Ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana helm tersebut memenuhi standar nasional Indonesia, yang ketika terjadi benturan bisa melindungi kepala kita. Ya. Dan difungsikan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Artinya jangan hanya asal-asal pakai helm, tapi dipastikan helmnya diklik. Ya. Diklik sehingga ketika mungkin Jatuh. kita jatuh, helm tetap melekat di kepala kita. Seperti itu. Berarti catatan daripada posko operasi ketupat Tinombala 2022 yang mendominasi kecelakaan lalu lintas ini karena human error, Pak ya. Ini apakah kira-kira ada disebabkan selain yang disampaikan tadi, mungkin karena pengaruh minuman beralkohol atau mungkin narkoba, sejauh ini yang berdasarkan laporan di jajaran bagaimana? Sejauh ini kami belum dapat laporan kalau penyebab kecelakaan akibat minuman keras atau alkohol. Tapi bisa dipastikan itu bisa saja terjadi ya? Bisa saja terjadi. Ya. Bisa terjadi. Kalau laka tunggal ada juga? Ya, laka tunggal adanya kemarin di Poso Ya. pada saat mobil truk ya Ya. muat beban, ada orang di belakang. Ya. Ketika nanjak, ya, artinya tidak mampu nanjaknya, mesinnya mungkin mati, Ya. langsung urut. Ya, di belakang. Material yang ada di bak belakang itu yang menimpa Wah. orang yang muat. Makanya dari lalu lintas itu sangat gencar sekali dengan melarang bagi orang menggunakan mobil barang atau piket membuat penumpang. Apalagi melebihi kapasitas ya. Memang kalau di mobil penumpang dilarang untuk Oh, dilarang. mobil barang, Pak. Mobil barang. Karena hanya diperuntukkan 3 orang. Ya. Oh, ini mobil penumpang bawa barang. Enggak, mobil barang, muat penumpang. Oh, mobil. Iya. Iya. Jadi di situ hanya 3 orang, Pak, sesuai dengan yang tercantum di buku KIA. 1 pengendara dan 2 penumpang di samping. Oh. Di belakang tidak masuk, Pak. Karena itu tidak dijaminkan juga apabila terjadi kecelakaan. Ini yang meninggal yang di belakang. Yang di belakang, Pak. Di bak berarti. Di bak belakang. Tertimpa Barang barang material. yang dibawanya sendiri. Di bawah sendiri. Di bawah mobil sendiri. Ya. Ini sahabat humas kira-kira jangan dicontoh ya, dan perlu adanya pengecekan ya rekan Siti ya sebelum kita berangkat ya, apalagi bukan peruntukannya kendaraan itu Peruntukan siapa? dan lebih juga kapasitas barang yang dibawa, terlebih barang dicampur dengan manusia. Ya. Risikonya ya sebagaimana yang kita alami akhirnya kan seperti itu. Baik, Bapak. Seperti yang kita ketahui bersama, posko operasi ketupat Tinombala merekam ada kejadian 60 kasus. Itu apakah hanya terjadi di wilayah hukum Polres Palu atau dari jajaran? Bisa dijelaskan? Iya, baik. Kalau kita lihat dari angka 60 itu tidak hanya terjadi di Polres Palu saja, melainkan di seluruh Polres jajaran Polres kita. Antara lain di tanggal 30 itu terjadi 4 kasus. Antara lain Palu 1 kasus, Sigi 1 kasus, dan Bogor 2 kasus. Itu tanggal 30. Kemudian pada tanggal 1 naik lagi menjadi 6 kasus. Antara lain Polres Poso 2 kasus, Ragunan 1 kasus, Toli-Toli, Banggai, dan Bangkai. Dari 6 kasus tadi itu ada 3 yang meninggal dunia. Kemudian luka berat 5, luka ringan 3.
itu di tanggal 1 H-1 sebelum lebaran. Pas lebaran naik lagi ke 1 kasusnya, dari 6 naik dari 7. Pada hari lebaran tanggal 2 Mei 2022. Ya. Kalau di hari 1 itu 3 meninggal, di lebarannya itu 2 meninggal. 2 meninggal, yaitu 1 di Polres Sigi dan 1 Polres Morowali. Kemudian di tanggal 3 H+1 turun 1 kasus lagi Pak, dari 7 jadi 6. Dari 6 kasus ini 1 yang meninggal dunia, 2 luka berat dan 9 luka ringan. Yang meninggal sini dari Portugal. 1 kasus meninggal 1 orang. Ya di Portugal. Sigi 1 kasus luka ringan 3 orang. Kemudian Poso 1 kasus luka ringan 2 orang. Morowali 2 kasus luka berat 2 dan luka ringan 2, dan Bangkai 1 kasus luka ringan 2 orang. Itu di tanggal 3. Kemudian pada tanggal 4, ya, tanggal 4 naik jadi 7 kasus lagi. Meninggal 1, luka berat 1, luka ringan 11. Berarti ini ya plus 2. 1 hari ini Rabu. Ya. Palu 1, Sigi 1, Donggala 1 meninggal. Ya, meninggal Donggala lagi pada tanggal 4 Mei. Toli-Toli 2, Buol 1 dan Bangkai 1 itu di tanggal 4 Mei. Kemudian 5 Mei terjadi kenaikan lagi Pak. Dari 7 naik 5 kasus Pak, jadi 15 kasus. Ulangi, jadi 12 kasus Pak. 7 jadi 12 berarti naik 5 kasus. Ya. Ini evidennya 4 orang Pak. 4 orang, luka berat 2, luka ringan 17. Ini Donggala terjadi 3 kasus, luka ringan 10 orang, tidak ada meninggal Donggala. Ya, Poso 3 kasus, MD 1. Meninggal 1 karena ada apa tadi MD 1. Kemudian luka berat 1, luka ringan 3. Morowali Utara 2 kasus, 1 meninggal dunia. Luka berat 1, luka ringan 1. Buol 2 kasus. Bangkai 1 kasus meninggal dunia, dan Bangkai 1 kasus meninggal dunia. Di tanggal 5 Mei, 12 kasus itu yang meninggal dunia itu dari Polres Bangkai 1, Polres Bangkai 1, Polres Poso 1, dan Morowali Utara 1. Kemudian tanggal 6, 5 kasus. 5 kasus lagi. Tanggal 6. Meninggal dunia 1 Pak. Ini dari Polres Palu, luka ringan 3. Kemudian Palimo 2 kasus, 2 kasus dia 1 MG. Meninggalnya tanggal 5 ini jadi Polres Palimo. Ya. Kemudian 1 kasus, luka ringan 2 orang. Dan Toli-Toli 1 kasus, luka berat. Itu tanggal 6. Di tanggal 7 jadi naik lagi 7 kasus. Meninggalnya nihil. Ya, luka berat 5, luka ringan 9. Yang terjadi di Polres Palu 1, luka berat 1 orang, Donggala 1 kasus, luka ringan 2, Palimo 1 kasus, luka ringan 1 orang, Poso 2 kasus, luka berat 1, luka ringan 3, Touna 1, luka ringan 3, dan Morowali Utara 1 kasus, luka berat 2. Itu tanggal 7 Mei. Sedangkan tanggal 8 turun. Jadi 3 kasus, dari 7 jadi 3 kasus. Tetapi ada meninggal 1 orang Pak. Meninggal 1 kasus, yaitu Polres Banggai pada tanggal 8 Mei. Ya, terjadi 3 kasus, Banggai 1, Toli-Toli 1, dan Sigi 1 kasus. Sedang pada tanggal 9, ya, sama dengan tanggal 8, 3 kasus juga Pak. Ini malah bertambah meninggalnya Pak. 3 orang Pak. Ya. Dari 3 orang ini yang terbanyak tadi 5 orang ya? Iya. Kali ya. Empat orang Pak.
bukan 4 orang di masyarakat ya. Dari Dari hari terakhir ini kosong, 1 kasus meninggal 2 orang Pak. Itu yang sampaikan tadi, yang dilakukan tadi itu Pak. Ya. Kemudian Bol, 1 kasus meninggal dunia. Saya kira semua Polres mendapat giliran semua itu kecelakaan lalu lintas ya. Sampai di Polres Bangka pun kena ya. Ada yang juga bangkai. Jadi kalau kita lihat ini, tentunya kita kembali kepada kesadaran pengguna jalan. Bahwa jalan raya ini memang untuk umum, Ya. tetapi kita harus sadar bahwa semua ini kita harus tertib. Nah, dan kita kalau melihat ya, di situasi di Sulawesi Tengah sendiri, ini, Pak, Jalan Soekarno-Hatta saja ini masih banyak masyarakat kita yang lawan arus. Ya. Di Yuton itu masih banyak sekali. Ketika ditegur, dia santai-santai saja. Rumah saya di situ Pak. Padahal kita suruh balik. Fatal itu akibatnya. Fatal, ya. Cari jalan pintas, tapi tidak memperhatikan keselamatan. Yang kedua, masih banyak kami amati masyarakat pengguna jalan khusus roda 2 ini mengambil lajur kanan. Harusnya roda 2 ini kan lajur kiri Pak. Betul. Dan menyalakan lampu di siang hari. Betul. Tetapi ini sudah banyak diabaikan oleh pengendara. Nah, Bahkan ada pengalaman saya pernah tempur orang, saya tidak usah sebut namanya. ya. Motor-motor sekarang ketika di start itu kan sudah langsung nyala lampu Ya. depannya. Saya tegur, kenapa dirusak lagi Pak? Supaya tidak menyelesaikan lagi. Justru sekarang itu sudah desain sembilan rupa pada siang hari lampu harus menyala. Betul. Kenapa ketika menyala lampu siang hari ada respon dari pengendara di depan? Itu sudah diatur dengan undang-undang Pak. Di riset begitu Pak. Iya. Ya, jadi seperti itu. Undang-undang itu mengatur itu. Iya. Supaya ada respon dari pengendara depan, oh bahwa ada sepeda motor. Tetapi kalau malam hari kan wajar-wajar saja Pak. Iya. Cuaca gelap atau ada penerangan, tetap ada lampu. Tetapi siang hari kan diwajibkan kita menggunakan lampu khusus roda 2. Karena banyak terjadi kecelakaan khusus roda 2. Ya. Mengabaikan faktor keselamatan. Ya. Pak Java, kalau kita lihat dari angka korban yang meninggal kalau tidak salah tadi 15 ya. Ya. 15, sementara kita melaksanakan operasi ini kan cuma 12 hari ini. Ya. Tapi rata-rata kita mungkin masyarakat Sulawesi Tengah yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas ini ada 1,1 sekian lah ya. Ya. Nah, jadi meninggal ini tentunya jadi tantangan berat bagi Direktorat Lalu Lintas beserta jajaran untuk memberikan edukasi atau sosialisasi dan sejenisnya yang menyadarkan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Lebih mungkin ini para pemula-pemula yang tadinya belum bisa berkendara terus kemudian mendapatkan mungkin dia dari orang tuanya diberikan sepeda motor dan lain sebagainya berkendara, tentu ini menjadi tantangan. Jadi mungkin kiat-kiat setelah pelaksanaan operasi ketupat Tinombala yang berakhir kemarin tanggal 9 Mei 2022 pukul 14.00 tentunya menjadi tantangan tersendiri ya untuk menghadapi situasi ke depan. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas beserta jajaran. Yang kami lakukan sekarang ini setelah operasi itu pada nomor 2022 adalah yang pertama mengaktifkan pos-pos penjagaan di pagi hari melayani masyarakat pada saat kantoran sekolahan, kan? Demikian melakukan juga patroli BIPA setelah jam 9. Kita lalu menambah 3 BIPA 9 sampai jam 11 atau setengah 12 Pak. Kemudian 13 lagi sampai jam 12 ada sore. Jadi melakukan pelayanan atau puncak di sore di sekitar pasar Pemalu karena situ banyak masyarakat yang melawan arus. Sehingga direktorat hadir di situ. Dan tidak dijangkau oleh Polres Palu, direktorat hadir di sore hari memberikan pelayanan sehingga semakin ketertiban lalu lintas. Kemudian berikut juga dari Direktorat Lalu Lintas juga menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat liburan. Ke depan kita tahu bersih bahwa setelah hari Minggu atau malam sini itu ada namanya nanti perayaan tanggal 16 Pak. Kita liburan itu. Kita akan nanti melaksanakan kegiatan malam hari Waisak. Kita melaksanakan nanti seorang poin malam untuk pelayanan kepada masyarakat karena dari hari Sabtu libur, kemudian Minggu, tanggal sini jadi 3 hari libur. Itu pada liburan kita tetap melaksanakan kegiatan malam dekat Satlantas Polres Palu. Untuk kegiatannya apa itu Pak?
bentuk kegiatan pengaturan penjagaan, termasuk patroli di beberapa titik, antara lain Citra Lane, tempat-tempat keramaian, kemudian di Jembatan Lalope, kemudian seputaran Grand Mall Tatura. Ya, itu dipatroli karena banyaknya masyarakat yang parkir tergantung di badan jalan. Kita bersama bahwa Pasir Kerama adalah jalan nasional. Nasional yang memang dilarang untuk parkir di badan jalan. Namun demikian kita juga menghimbau nanti kepada pemilik usaha atau ruko ini membuat lahan parkir yang luas, sehingga tidak masyarakat pengunjung ini memarkir tergantung di badan jalan. Jadi bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih. Ya Pak, dari jumlah kasus kecelakaan tadi, apakah menurut kacamata dari Direktur Lalu Lintas ada yang dikatakan kasus menonjol dari 60 kasus kecelakaan lalu lintas? Kemudian mungkin sebagai pengetahuan juga kepada masyarakat Sulawesi Tengah, ya, kasus yang dikatakan kasus menonjol, ya, dari kacamata Direktur Lalu Lintas, baik pelakanya maupun mungkin kemacetannya itu apa Pak, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau dari segi kecelakaan itu yang melibatkan lebih dari 5 orang. Ya. Selama waktu tempat tidak ada, hanya maksimal ada sipil, berapa? Maksimal ada sipil, tiga tadi ya. Tetapi tiga tadi bukan satu tempat Pak, atau satu kecelakaan 3 orang meninggal itu bukan. Artinya TKP yang satu meninggal ini, di Polres ini. Kemudian yang berikut, apabila melibatkan personil TNI atau Polri, kayaknya disebut laka menonjol. Biar laka tunggal. Laka tunggal atau TNI Polri, dia namanya laka menonjol. Tapi alhamdulillah di operasi tidak terjadi hal tersebut. Melibatkan pejabat negara, VIP Pak, masuk. Ya, apakah di anggota dewan dan lain sebagainya itu masuk. Kalau yang kasus di Toli-Toli itu sudah bisa masuk di laporan laka atau belum ya? Belum Pak. Belum ada kesimpulannya ya. Yang dokter itu. Belum ya, tidak masuk. Jadi kalau yang kemacetan Pak, mungkin satu kemacetan ya, kalau di Palu sini sih dikatakan macet juga enggak sudah, karena sedikit saja kita urai pasti akan macet. Ya, beda kita Pulau Jawa dan Sumatera. Ya. Bukan padat. Padat merayap. Ya. Seperti kemarin pada saat saya pulang kantor sekitar 17.30 di daerah Kimaja, karena adanya luapan air di Sungai Palu dan ada petugas rescue baik dari Polair maupun Pemda, maka sedikit akan tersendat atau hambat jalan karena mereka sambil jalan melihat. Tapi ketika sudah lewat titik itu sudah lancar. Yang stucknya ini di daerah Kimaja saja. Karena adanya perlawanan arus juga yang masuk. Ada Raja Wili yang masuk. Makanya kemarin langsung diurai oleh tim Polres Palu, satu langkahnya langsung bisa terurai dengan baik. Demikian juga pada hari-hari di H-3 sebelum Lebaran dan puncak Lebaran bisa diurai semuanya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya semuanya bisa teratasi. Sama operasi ketupat. Masih ada lagi rekan Siti? Bapak mungkin bisa memberikan himbauan ataupun saran kepada pengguna jalan atau masyarakat yang belum memahami cara berlalu lintas yang baik dan benar. Sebagai sekaligus closing statement bagaimana? Belum. Belum. Ya. Saya kira kalau closing nanti Bapak Ibu sebentar ya. Sementara sekarang itu ya. Yang terpenting yang pertama dulu saya sampaikan di sini bahwa ketika kita berkendara itu pandangan harus depan. Pandangan itu depan. Ya. Kalaupun kita lihat kiri kanan hanya lihat C-nya aja kita, ada motor ataupun mobil. Ya. Fokus ya. Yang berikut yang sering kita aneh di mana saja ini, mohon maaf ya. Baik kamu hawa ini gunakan helm, terus ada lagi handphone dijepit. Dijepit di helmnya, ya. Yang paling aneh sen kiri belok kanan. Masih terjadi. Bahkan saya sendiri mengalami ini sen kiri belok kanan. Apakah kita lihat? Bikin bingung lah kalian. Itu terjadi di negara-negara lain, barangkali bukan di Palu ya. Di luar Palu ya. Mungkin di Malaysia sana atau Tawau sana ya.
jelas dan ketetapan. Jadi pada umumnya kita melihat seperti itu kenyataan di lapangan, tapi kita tidak harus berhenti di situ, tetap memberikan himbauan. Himbauan yang masif kepada masyarakat baik organisir maupun non organisir. Kita lagi dari Subkam sendiri rajin mengunjungi apakah di pangkalan ojek, di tempat-tempat perumahan masyarakat, sambil menyampaikan tentang secara lalu bagaimana sama-sama menjaga bagaimana pandemi ini terakhir. Tidak terjadi transmisi baru. Dan yang paling bagus di rekor ini ketika kami turun Pak, bawa spanduk, bawa masker. Bawa masker, masyarakat yang belum bawa masker, tidak pakai masker, kita berikan masker, pakai masker. Edukasi. Mungkin mereka sudah lupa bahwa secara pelonggaran, dikira sudah bebas. Covid turun, masker sudah dilupakan ya Pak ya. Kita suka dari turun memberikan 2 kali dengan masker untuk pada saat hunting, pada saat patroli, bawa masker. Bawa stiker. Stiker tadi diberikan pada mobil-mobil yang dilarang pakai, dilarang berhenti. Tempel di belakangnya. Arti tindakan mengajak. Kalau misalnya tindakan itu tidak bisa lagi, harus kita tindakan dengan dia. Kasus selama operasi pemeriksaan ini lebih banyak tidak edukasi maupun tindakan preventif dan preventif. Terima kasih. Kelihatannya kita dibatasi waktu. Mungkin kepada narasumber kita minta untuk closing statement ya. Baik, pendengar setia podcast presisi itu Mas Proses Tengah yang pertama saya sampaikan bahwa ketika kita berkendara ini maka yang pertama kita harus periksa kelengkapan kendaraan kita. Periksa dari ban bagaimana dia berfungsi dengan kendaraan itu sudah apakah bannya masih layak digunakan atau tidak. Dan saya jujur mengatakan bahwa masih banyak di antara kita yang belum tahu melihat apakah ban tersebut masih layak digunakan atau tidak. Sering saya sampaikan ini, tolong nanti yang mendengarkan ini, ketika kita melihat ban itu, ban mobil saja ya, kalau mobil itu batas digunakan hanya 4 tahun 6 bulan. Selebihnya itu pasti sudah mengalami nanti pengerasan pada bagian ban sendiri. Makanya dilihat di 4 angka di kolom itu, yang saya contohkan misalnya 02, 07. Berarti ban tersebut keluar pada minggu kedua di tahun 2007. 0207. Berarti di bulan Januari tahun 2007. Kalau digunakan sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun. Tapi ketika kita tahu cara melihat ban itu, maka kita walaupun mungkin ada teman yang baik hati ya. Masukkan ini ban baru, masukkan buat mobilnya Bapak ini. Wujudnya baru. Tapi sesungguhnya ban itu tidak layak lagi digunakan karena sudah daluarsa. Ya, dilihat di 4 angka dalam kolom. Ini yang perlu diketahui oleh publik tentunya. Jadi ada istilah lakbos, listrik, angin, air, tekanan, bagasi, oli, ya, dan saring. Ada cara pemeriksaan bahan sebelum terbangkan. Kalau ini sudah diperiksa semua, insya Allah kita akan nyaman berkendara. Demikian pula ketika menggunakan roda 4 ini yang nyaman, pada saat naik kita setel di tempat duduknya Pak. Bagaimana kita nyaman? Ya, posisi dan posisi tangan kita di jarum 2 dan 10. Ya. Kenapa seperti ini? Ketika terjadi benturan pengereman mendadak ini, maka tangan ini beramas setir dan bisa menahan Pak. Tapi kalau kita posisi kita begini Pak, ini bisa patah dari tangan kita. Apalagi dan menggunakan safety belt. Ini pengetahuan baru ini ya pada kan terdorong Pak. Di pemula ini. Terdorong Pak. Ya. Terdorong kita ini. Tapi kalau posisi di 93, tangan kita begini Pak. Ini pasti tidak kuat ini Pak. Tapi di 10-2 Pak, ini akan beramas dan ini begini posisinya. Kan jam 2 dan jam 10. 10. Ya. Pengendara. Kemudian setelah itu kita sel spion kanan, kiri dan tengah. Tengah ini mulai dari belakang.
Demikian juga ketika terjadi misalnya konvoi kendaraan, maka yang kita gunakan itu adalah sisi ganjil genap. Kita harus sepakat dulu nih sebelum berangkat. Makanya setiap timbal itu dari satu ya harus mengumpulkan para pengendaranya. Yang urutan genap kanan, ganjil kiri. Kenapa seperti itu? Ketika terjadi benturan pengendara di depan, maka ini akan lolos semua. Tapi ketika dia sejajar, maka terjadi tabrakan beruntun. Ya, karena posisinya silang Pak. Setelah ganjil kanan, genap kiri. Terjadi pengereman ini yang genap ini lurus. Dan yang ganjil ini masih tetap pada posisinya tidak akan bertemu dengan depannya dengan menjaga jarak. Kemudian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bisa berjumpa kembali di waktu mendatang, apakah pada acara operasi polisian ataupun ada acara lain yang menjadi korban dari untuk memberikan sedikit pengetahuan hari lapangan. Terima kasih kepada host juga, Ibu Siti dan Pak Sugeng. Terima kasih. Baik, Sobat Humas, terima kasih kepada Bapak Kompol Abu Bakar Jafar. Dan terima kasih pula kepada pendamping saya hari ini, Bapak Kompol Sugeng Lestari. Demikianlah podcast pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.